bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika kalian melihat orang yang jualan atau orang yang membeli di dalam masjid, maka katakan mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Maksudnya itu bentuk kejengkelan itu loh, saking enggak tepatnya, jangan salah paham. Sekali lagi ini harus diulang-ulang. Kadang-kadang kalau enggak ngerti pribadi Rasulullah secara minimal aja enggak ngerti apalagi maksimal. Itu salah sangka loh. Rasulullah kok mendoakan supaya tidak untung dagangan orang yang di dalam masjid. Ini maksudnya ini yang dimaksud Rasulullah itu satu aktivitas yang menjengkelkan. Ini loh. Orang kok serius mendoakan ya. Bahwa Abu Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dan dilihatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki mencari sesuatu di masjid, sesuatu yang dia miliki yang hilang. Dia mengatakan, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku onta yang warnanya merah milikku? Onta, kehilangan onta, tanya-tanya di masjit ya, ramu itu. Nah sekarang ya nggak ada yang punya onta ya, di sini atau neng Afghanistan, Pakistan ya masih ada. Australia ki onta malah dadian ya onta liar ki. Dadi hamai. Nek kowe seneng daging onta ke Australia. Ini ada pemerintah Australia itu katanya di satu berita itu kewalahan mengatasi onta liar karena itu menjadi hama. Karena neng kene tak kira entek sak kuku-kukune ya. Onta ya, Bung. Onta kan regane ya 30-an juta toh, satu ekor. Kalau besar gitu loh kira-kira. Ya ana sing 5 juta ya ana. Kukune tok mau toh. Onta cilik tas lahir kowe, sentik-sentik arep mati ya toh. Faqala Rasulullah SAW, la wajatta. Innama buniyatil masajid lima buniyat lahu rawal muslimun. Rasulullah SAW pun menyaut, mudah-mudahan kamu tidak menemukan. Nah, masjid ini dibangun, masjid-masjid itu dibangun sebagaimana untuk seharusnya dibangun, yaitu untuk ibadah. Gitu loh. Untuk ibadah. Ya untuk ibadah. Kalau Rasulullah musyawarah macam-macam yang di dalam masjid. Tapi kan semua musyawarah yang dilakukan Rasulullah kan ibadah semua. Nah kalau kita ya nggak bisa terus waton-waton. Rasulullah musyawarah di masjid mengenai ancaman peperangan. Nah, kalau kita yang melakukan ya mesti keliru toh. Ancaman peperangan di zaman Rasulullah itu pasti perang membela agama, membela kebenaran. No. Nah, kalau sekarang ya nggak bisa. Dia kan dari Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari bapaknya, meriwayatkan dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melarang membeli dan menjual di dalam masjid. Nah, kulaan di masjid, umum kulaan ya di masjid. Kalau sekarang mungkin pakai HP ya. Oh ya beli ini, nanti ya dikirim ya. Berarti kowe nek akeh GoFood jangan di dalam masjid ngono lho. Metu sik ngono lho, ning WC apa ya. Dan mencari sesuatu di masjid. Ya, mencari sesuatu yang hilang di masjid. Dan apa lagi? Melakukan syair-syair. Nah, tentu saja syair-syair yang duniawiyah, jangan salah. Syair itu kan puisi, syair. Syair lagu kehidupan. Puisi-puisi ya zaman dulu itu masalahnya syair-syair itu umumnya 99% itu memuja tentang lawan jenis. Memuja tentang kekayaan, memuja pokoknya yang terkait dengan hawa nafsu yang dilarang oleh agama. Itu loh. Memuja kekejaman. Berhalusinasi tentang dewa-dewa, Tuhan-Tuhan. Itu loh, umumnya puisi seperti itu. Atau memuja seseorang untuk supaya diberi upah. Misalnya Iqbal itu kaya raya, terus Fakih itu penyair. Nah, di depan Iqbal tuh Fakih membuat puisi. Duhai Iqbal,
kekayaanmu menjangkau langit dan bumi. Meskipun rupamu rupa kethek, ora sida dinedit. Lho iki memuji apa? Memuja hawa nafsu, memuja rata-rata itu. Nah, tentu saja di masjid kan nggak boleh tuh kayak gitu itu. Jorok-jorok, brutal, kekejaman, kemudian sesuatu yang porno, puisi-puisi Arab jahiliyah dulu, zaman dulu, ngeri, mengerikan. Gitu. Memuja pelacur, kayak gitu, makanya dilarang. Nah kalau syair-syair yang memuja Allah, memuja Rasulullah, memuja kesolehan, kebaikan yang selaras dengan ajaran agama, ya tentu saja baik, bukan hanya boleh, bagus, mustahab. Qasidah misalnya, qasidah apa, ya Rasulullah dan lain-lain itu. Bahkan yang tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia ya boleh, bahasa Jawa ya oleh. Makanya ana puji-pujian tuh. Ling-eling sira menungso, temenono anggonmu ngaji. Ini sing yang anak-anak sekarang ra ngerti ya. Wis ra ngerti bae. Puisi anu kuwi ra ngerti. Mumpung durung katekanan malaikat juru pati, ngono ta? Nah Pak Manu sekalian ta? Ora mben golek ula bluhu. Jangan duluan itu ta. Wong Jawa ini mengajarkan nilai-nilai Islam itu dengan lembut, dengan rasa sedikit-sedikit hadis, rasa sedikit-sedikit ayat ora. Apa menah ya? Syair tanpa waton. Ada? Tapi syair tanpa waton. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ngawiti ingsun. Saiki dora kreatif mung teriak-teriak wae nanti. Nyepeti moto. Zaman dulu ini dalam mana loh, menyampaikan nilai-nilai Islam itu dengan penuh penghayatan, penuh kedalaman, jadi yang mendengar ya terenyuh, nangis ngosek-ngosek. Nek saiki mung waton, nggak boleh ini, nggak boleh itu.